Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqu hamdi wa syukru lillahi haqqu syukri wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulikal karim nabiyukal azim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan hidayahnya kita masih diberi nafas kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah siam dan menunaikan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para tabi'in. Semoga kita kelak mendapat syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua unsur yang perlu kita perhatikan dan perlu kita rawat di dalam tubuh kita. Dua unsur ini apabila salah satu saja kita tidak bisa merawatnya, maka bisa dipastikan akan mengakibatkan keburukan dalam segala aktivitas kita, bahkan menjadi celaka bagi kita sendiri. Yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah jasad atau fisik kita. Salah satu ulama Indonesia yang bernama Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur namanya. Ini ulama dari daerah Pati atau Rembang lah tempatnya. Dan ini lamanya belum banyak yang tahu, baru masyhur. Dan beliau ini adalah salah satu cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Artinya saya mau katakan begini, walaupun kita di sini sebagai warga Muhammadiyah atau simpatisan Muhammadiyah, seyogianya kita tidak perlu apatis atas organisasi apabila ada ulama atau organisasi tetangga kita. Kalau memang dia ulama itu mumpuni, perlu kita ambil ilmunya. Artinya apa? Tidak terjadi fanatisme ulama dari satu golongan saja. Kira-kira itu. Beliau mengatakan bahwasanya ruh itu, teori dalam Al-Quran, ruh itu berjumlah 21 kali kata beliau. Dan jasad itu di dalam Al-Quran dijelaskan hanya 4 kali. Beliau ini ahli Al-Quran. Dia tahu detail betul arti dari huruf-huruf dari Al-Quran tersebut. Kembali tadi dari ruh tadi, awal dari penciptaan ruh dalam tubuh kita ini dijelaskan dalam hadis Al-Arba'in nomor 4 yang berbunyi, inna ahadakum yujma'a khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman. Arba'ina yauman nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalika, summa yakunu mudghatan misla dzalika. Summa yursalu ilaihil malak fayunfakhu fihi ruh wa yumaru bi arbi kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amali syaqiyun aw sa'idun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita ini, kalian ini telah dikumpulkan di dalam perut ibunda kita selama 40 hari pertama yang disebut dengan nutfah atau sperma, percampuran sperma dengan ovum.
Kemudian 40 hari yang kedua, summa yakunu alaqatan misla dzalika, berbentuk alaqah, berbentuk darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalika, dan 40 hari yang ketiga yaitu berbentuk mudghah atau daging. Kemudian fayursalu ilaihil malak, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat, yaitu malaikat Jibril, fayamfu firu, maka ditiupkanlah ruh tersebut dalam tubuh kita. Wa yu'maru bi arbi kalimatin, dan telah ditetapkan, Allah mau menyuruh pada malaikat tersebut untuk menetapkan 4. Yang pertama adalah bikatbi rizkihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi syakiyun aw sa'idun, perbuatannya baik atau buruknya. Nah, artinya apa? Bagi ibu-ibu atau perempuan yang sedang hamil anak, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh dalam perutnya itu, dia dalam kondisi kandungan 4 bulan. Artinya dalam 4 bulan tersebut pastikan bahwasanya dia harus mengkonsumsi makanan yang halal, bukan halal secara zatnya, melainkan halal secara hukumnya. Permasalahannya sekarang adalah kita susah menghindari sesuatu yang halal secara hukumnya. Saya kira kita bisa menghindari makanan-makanan yang dalam konteks haram secara zatnya, sekalipun dia, mohon maaf, belum sholat berjamaah 5 waktu atau belum melakukan sholat 5 waktu. Seburuk-buruknya seseorang, walaupun dia muslim, pasti dia tidak mungkin, ya, apabila disodorkan depannya babi, pasti dia akan menghindarinya, kan gitu sekarang, ya. Jadi pastikan memang yang kita konsumsi itu halal secara zat dan hukumnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika ditiupkan ruh ini, namanya bukan ruh kalau sudah masuk ke tubuh, namanya nafsun. Karena ruh sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya bagaimana itu ruh? Apa itu ruh? Kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ruh ini sifatnya suci. Dari kata roha ya ruh, sifatnya tenang. Makanya sholat tarawih itu dari kata ruh, makanya tenang, jangan buru-buru. Jadi sifatnya suci. Ketika masuk dalam tubuh kita berubah namanya nafas, maka muncul kehidupan, ada hidup kan, janinnya itu hidup. Nah, salah satu tanda kehidupan kita biasa kenal dengan namanya bernafas. Diambil dari kata nafsun tadi, serapan tadi. Muncul kehidupan. Kan seseorang itu kalau hidup kan dia bernapas, kalau nggak ada napasnya kan mati orang itu kan. Nah, jadi ada kaitannya tadi antara nafsun tadi dengan serapan bernapas. Kemudian nafas tadi ini nafsun atau jiwa, kata Allah, wan nafsu wa ma sawwaha, dan demi jiwa telah aku sempurnakan, sudah sempurna. Falhama fujura wa taqwaha, dan telah aku ilhamkan nafas tadi itu. Dalam nafas ini ada 2, fujurha wa taqwa, sifat keburukan. Fujur itu sifat keburukan. Kalau fajar itu beda, pancaran sinar matahari. Ini fujur, ini sifat keburukan dalam tubuh kita. Kemudian wa taqwaha, sifat ketakwaan, atau biasa kita sebut fujur ini nafsun. Nafsunnya maksudnya ini nafsun keburukan, bukan nafas tadi itu ya. Jadi ruh yang suci tadi berubah menjadi nafas, sehingga ada 2 potensi keburukan dalam tubuh kita, yaitu sifat ketakwaan dan sifat keburukan. Kenapa bisa ada sifat keburukan ini dalam tubuh kita ini? Ya karena tadi ruh ini sifatnya suci, dan usia perempuan yang mengandung tadi 40 hari ini dia mengkonsumsi makanan itu kan artinya tidak bisa dikatakan semuanya suci daging tersebut yang tumbuh, karena seyogyanya manusia itu tercipta dari sari pati tanah.
sebagaimana yang kita ketahui tanah itu warnanya bermacam-macam. Kalau saya analogikan ruh ini sebagai air putih, aqua, kalau kita campur taruhlah nutrisari, air itu kan berubah, bukan putih lagi, berubah warnanya, bisa kuning, bisa hijau. Nah, sama dengan tubuh kita tadi. Tetapi kita memiliki potensi ketakwaan dalam tubuh kita ini. Dan dahsyatnya lagi, kata Kiai Haji Abdul Qayyum itu, kalimat takwa dalam Al-Quran berjumlah 115 kali, dan kalimat nafsun atau keburukan dalam Al-Quran berjumlah 115 kali. Artinya sama. Artinya kalau kita memiliki sifat, mohon maaf, dusta, ada sifat jujur dalam tubuh kita. Jadi tidak selamanya dusta. Bahwasanya Allah memberikan bahwasanya kamu itu punya sifat jujur dalam tubuh. Nah, misalnya kalau kita suka marah, memiliki sifat marah, kadang kan biasa kita kan tidak bisa mengontrol diri, kadang-kadang marah. Bahwasanya ada sifat sabar dalam tubuh kita ini. Nah, itu jumlahnya kata Allah dalam Al-Quran 115 kali. Ya. Dan nafsun ini, antara fujur dan takwa ini saling berdampingan, saling tarik menarik. Antara nafsun dan takwa saling, bagaimana yang mana ditonjolkan, saling bertentangan. Dan dia ditempatkan di mana sesuatu yang bertentangan dan saling tarik menarik itu ditempatkan di dalam kolbun, atau biasa kalau istilah dalam ilmu kedokteran itu jantung lah. Kolbun ini artinya sesuatu yang terbolak-balik, ya, sesuatu yang terbolak-balik. Makanya kalau kita belajar ilmu tajwid ada hukum namanya hukum bacaan iklab. Kan nun mati bertemu dengan ba, namanya iklab kan? Dibaca bukan min ba'di, mim ba'di, ya kan? Itu kan terbalik dia hukumnya, dari nun berubah menjadi mim. Nah, namanya iklab. Jadi saling bertentangan, namanya kolbun. Nah, itu jadi tempatnya di kolab atau di jantung. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara nafsun ini perlu kita beri nutrisi, perlu kita rawat. Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama yaitu dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan cara ibadah vertikal kepada Allah, yaitu sholat. Kalau nafsun ini, kalau kita tidak latih dengan sholat 5 waktu, dia akan cenderung ke sifatnya fujur. Ya, paling tidak itu salah satunya kita merawat, yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah sholat fardu dan sholat sunnah-sunnah lainnya. Kemudian ada lagi namanya jasad yang bernama aklun, akal. Ini kalau kita nggak rawat akal ini bisa-bisa bahaya. Karena sejatinya sekarang itu banyak orang yang berpikir bebas tanpa berpengetahuan luas, sehingga menyebabkan kegaduhan. Ya. Karena teorinya itu kita harus berpengetahuan luas baru berpikiran bebas. Karena kalau kita berpikiran bebas belum berpengetahuan luas, ya jadinya gaduh. Contoh, nah yang saat ini sering gaduh, munculnya demo itu kan karena orang yang membuat pikirannya bebas, ya enggak? Sering gaduh kan, kata para elit-elit politik kita ini. Sebenarnya dia itu belum berpengetahuan luas, mungkin iseng-iseng aja supaya buat gaduh. Karena kenapa saya bilang gitu? Karena kan sekolahnya tinggi-tinggi, titelnya kan tinggi-tinggi, bahkan di luar negeri. Gak mungkin lah dia tidak mengetahui itu. Mungkin, ini mungkin saja, supaya biar aja gaduh gitu, biar rame. Kalau nggak rame nggak seru, mungkin begitu. Nah, ini perlu kita, jangan sampai kita berpikiran bebas tanpa berpengetahuan luas. Caranya bagaimana merawat akal ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan belajar. Karena kalau kita tidak belajar, tidak menuntut ilmu, baik itu secara formal di kelas atau di sekolah maupun tidak secara formal atau di masjid, dia akan menggerakkan jasad kita ini, mulut, tangan, sehingga menyebabkan kegaduhan.
Artinya apa yang dikeluarkan, narasi-narasi yang kita keluarkan akan menyebabkan perpecahan di antara manusia, ya, bahkan di antara sesama muslim. Ya, ini perlu kita rawat dengan belajar. Contoh misalkan lagi tentang bagaimana kita merawat akal ini. Akal ini kan sifatnya mengikat ya. Sesuatu yang mengikat. Aqala yaqulu, aqala. Jadi sesuatu yang mengikat atau menyerap informasi. Kalau misalkan ada misalkan yang ini contoh saja. Ada seseorang beranggapan bahwasanya dia di dalam akalnya selalu terkooptasi dengan satu golongan, bahwasanya golongan kalau bukan golongannya salah. Nah, ini bahaya ini. Artinya dia tidak menyerap informasi lain. Contoh misalnya, penetapan puasa harus dengan ru'yat. Contoh misalkan yang pakai hisab itu bid'ah. Ada ini Bu, ada ini Pak yang bilang ada ini, cuma nggak banyak. Nah, ini kan menyebabkan perpecahan, kegaduhan, ya, karena dia hanya menerima akalnya ini, menerima informasi hanya dari metode satu saja. Dia menganggapnya bahwa hisab ini antara ru'yat ini ibadah. Nah, ini yang mohon maaf menurut saya itu fatal, karena itu hanya metode alat, bukan ibadah. Karena dia memahami wa man syahida minkum syahra falyasumhu, itu aja. Karena yang lain tidak ada, hanya tekstual. Nah, ini yang menyebabkan bahaya bagi sesama muslim, ya. Bagaimana cara kita sebagai pengguna hisab, bagaimana cara menetralisir bahwasanya supaya tidak ada kegaduhan? Tentu kita bagaimana menjelaskannya dengan baik. Misalkan dia mengatakan bahwasanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan sering biasanya di sini sampaikan bahwasanya yang enggak pakai ru'yat itu tidak taat ulil amri, karena ada dalilnya atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Memang secara tekstual begitu artinya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Tapi kalau kita pahami ayat ini secara detail, kenapa tidak ada kata atiu ulil amri minkum? Kan di dalam ayatnya atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Di ulil amri minkum sebelumnya nggak ada kata atiu. Karena syarat dari kita mentaati ulil amri itu harus mentaati Allah dan Rasulnya. Itu syaratnya. Artinya ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi nggak bisa dipotong ulil amri minkum. Kenapa tidak ada kata atiu di situ? Syaratnya adalah dia harus mentaati Allah dan Rasulnya. Bukan berarti yang menggunakan ru'yat ini tidak taat pada Allah dan Rasul. Ini kan kita memberikan edukasi bahwasanya hisab ini bahwasanya taat pada Allah dan Rasul juga melalui majelis tarjih. Dan di majelis tarjih tentu berdasarkan Al-Qur'anul Karim, sebagaimana wajala syamsa diyan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila talamu adala sinina wal hisab. Itu kan bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, jadi ini perlu kita edukasi supaya tidak muncul kegaduhan atau perpecahan di antara muslim. Kemudian misalkan yang pakai hisab ini nggak mau disalahin juga. Kemungkinan besar nanti lebarannya itu sama tanggal 2 Mei. Jadi kemungkinan besar, saya tidak bisa memastikan karena saya juga bukan dukun kan, cuma kita melihat datanya saja, memprediksi. Kenapa? Karena pada tanggal 2 Mei itu hilal sudah berada di 4 derajat. Jadi ketika kita puasa 30 hari, itu mereka yang puasanya, pemerintah yang puasanya hari Ahad itu berada pada 29 Sya'ban. Pada 29 Sya'ban mereka itu melihat hilal. Kemungkinan hilal terlihat karena sudah berada di atas 4 derajat dan kemungkinan sama. Nah, yang pakai hisab misalkan, yang pakai hisab ini nggak mau disalahkan juga. Puasamu kurang, kan gitu kan? Puasanya kok kurang, kok saya puasa 30 hari, kok kamu enak puasa 29 hari. Nah, ini kan kacau juga ini kadang-kadang. Nah, sebagaimana kita
lihat hadis Rasulullah SAW, inna ummatan ummiyun la naktubu wa la nahsubu asyaru hakaza wa hakaza marrotan tis'atan wa isrina wa marrotan salasina. Jadi sungguhnya kami ini umat yang buta, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca dan menulis dan menghitung. Bulan itu hakaza jumlahnya 29 dan 30. Jadi yang puasa 29 itu benar juga, yang puasa 30 itu benar juga, karena sejatinya bulan itu kalau nggak 29 30. Nah, kalau yang puasa 28 ini, nah ini perlu dipertanyakan kalau 28 hari atau 31 hari, karena tidak ada bulan itu berjumlah 28 atau 31 hari. Nah, kalau kita sudah menerima informasi ini di dalam akal kita, sehingga apa yang kita lihat, jasad tadi kita lihat ini kemudian menyerap di dalam akal kita. Kalau saya gambarkan segitiga begini, di sini jasad, kita melihat suatu kejadian, kemudian diserap dengan akal, kemudian ruh ini langsung menggerakkan jasadnya tadi. Misal lisan kita berbicara yang baik-baik, terus kita menulis dengan yang baik-baik, karena faktor dari akal yang kita gunakan tadi sebagai menerima seluruh informasi yang baik-baik, sehingga apa yang kita omongkan, apa yang kita tulis dapat meredam atau tidak terjadi perpecahan, atau bisa kata-kata moderat lah. Nah, kira-kira begitu. Dan ini perlu kita rawat bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah jasad tubuh kita ini. Ini kan perlu asupan juga, makan. Nah, makan tadi yang saya bilang, kadang makanan itu yang susah ini secara hukumnya, Pak. Kita mendapatkan makanan. Kalau kita lihat secara zatnya saja, ini saya korelasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Contoh begini, misalkan di depan kita ada makanan ikan, ayam, daging, semuanya lah. Kira-kira yang habis duluan itu mana? Yang nggak habis duluan mana? Yang masih ada sisa? Pasti ikan kan? Rata-rata pasti milih ayam sama daging karena memang enak. Tetapi kalau kita analogikan dalam segi ilmu ilmu gizi misalkan ya, karena antara ikan dengan ayam, hewan-hewan ternak itu yang lebih mengandung protein yang bagus kan ikan, ya nggak, hewan laut ya. Nanti kalau salah mohon koreksi. Setahu saya sih begitu. Hewan ikan lebih mengandung protein, artinya bagus untuk menyerap dalam otak kita. Makanya ada orang-orang, biasanya orang laut itu kalau mau pinter banyak makan ikan. Cuma jangan juga makan ikan. Perlu belajar juga. Percuma makan ikan kita nggak belajar, nggak bisa pintar-pintar juga nih. Nah, harus belajar juga. Ikan ini cuma memberi nutrisi saja, memudahkan. Karena banyak protein dan bagus untuk otak. Pokoknya semua yang di laut itu bagus lah untuk otak kita. Kalau kita kaitkan dengan ilmu agama, potensi kehalalan kita mengkonsumsi hewan laut itu lebih besar kehalalannya dibanding hewan ternak. Kenapa? Karena hewan laut tidak perlu disembelih. Ya enggak? Hewan laut itu kalau kita makan ikan kan kita nggak perlu tanya sama orangnya, ini sudah disembelih apa belum. Yang bikin haram kita makan ikan itu ketika ada orang jualan ikan, kita ambil ikannya, nggak bayar, itu yang haram. Kan bisa-bisa kita digebukin sama orang itu, ya kan? Nah, kalau kita makan ayam, hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang disembelih itu, kalau kita orang tersebut, ya kita belinya memang secara halal, pakai uang halal, tapi hewan tersebut disembelih tidak menggunakan bismillah, hewannya kan jadinya haram kita konsumsi. Kan ini nyambung ya antara ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita terima ini, sejatinya itu ilmu agama juga, cuma kelihatannya nggak agama, nggak ada dalilnya gitu loh, kelihatannya gitu. Tapi masuk akal juga. Nah, ini dari segi zatnya. Ya, kata Allah ketika kita menyembelih harus dengan bismillah, dan menurut penelitian sesuatu yang disembelih itu tidak menggunakan bismillah, dengan tidak menyebut nama Allah, itu ada bakteri-bakteri yang ada di hewan tersebut dan menyebabkan hewan tersebut tidak sehat. Ini yang meneliti salah satu di universitas di Amerika, saya lupa. Pokoknya ada di YouTube itu, Pak. Dan saya sudah menanyakan sama teman saya yang
kebetulan dia dokter hewan dan membenarkannya. Artinya ini kan ada hubungannya. Jadi saya mau katakan begini, orang-orang atau teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang telah belajar ilmu-ilmu umum, mau gizi, kedokteran, mau ilmu ekonomi, mau ilmu apapun itu, teknik, itu sejatinya itu bagaimana caranya yang pakar-pakar itu supaya bisa mengaitkan dengan ilmu agama ini, ya. Karena yang sekarang saya lihat ini pisah-pisah dia Pak, jalan sendiri-sendiri. Yang ilmu agama ya, urusannya hadis, tafsir itu aja yang dibahas tentang sholat, zakat, haji, terus fikih-fikih sholat, tidak bisa mengkorelasikan integrasi. Dan ilmu integrasi ini sekarang ada Pak di YouTube, namanya di UGM kalau nggak salah, channel UGM, dia itu mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Bagaimana ini saling mengaitkan satu sama lain. Ini perlu kita sering-sering membaca atau melihat supaya sejatinya itu, jadi jangan sampai kita mengatakan oh ilmu agama aja yang masuk surga, nggak gitu juga. Orang-orang yang belajar Arab aja, bahasa Arab aja masuk surga, orang belajar bahasa Inggris tidak bisa masuk surga, kan nggak gitu. Kita punya pemikiran seperti itu. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini, pada kesimpulannya, semoga pada Ramadan kali ini kita bisa belajar banyak dalam kajian-kajian subuh dan bisa merawat tubuh kita, terutama jasad dalam tubuh kita, dipastikan halal secara zat walaupun hukumnya, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis atau berbicara kepada seseorang itu tidak menyebabkan kegaduhan, karena sejatinya kita ini ummatan wasaton, umat yang moderat. Akhirul kalam, aktafi bihadzal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.